persis dengan situasi yang terjadi saat ini. Banyak orang-orang, ya termasuk kita, mengeluh seakan-akan situasi saat ini benar-benar membuat menderita. Terutama menderita karena kita seperti diberangus dari kebebasan kita. Kita seolah-olah hanya harus diam di rumah dan tidak perlu pergi kemana-mana. Makanya kalau kita melihat di media-media sosial, banyak sekali yang memposting foto-foto atau peristiwa-peristiwa masa lalu ketika setiap orang bebas berangkat ke sana, bebas pergi ke sini, dan kemudian dengan satu pernyataan yang terkadang kalau direnungkan cukup menohok juga. Kapan ya kita bisa seperti ini lagi? Itulah dia. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa ternyata kita itu menjadi orang-orang yang betapa sulitnya beranjak dari kebiasaan lama. Betapa sulitnya kita beranjak dari kenangan-kenangan lama. Dan tanpa sadar, ketika pola hidup kita, pola pikir kita tenggelam di dalam kenangan masa lalu, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang betapa susahnya untuk bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang diperoleh hari ini. Maka dengan jelas sekali, ketika kita tidak bisa meninggalkan masa lalu, sebenarnya kan masa lalu itu juga bukan suatu peristiwa yang selalu indah, akan tetap terulang. Ketika kita mengalami pergumulan, pengalaman-pengalaman yang enggak mengenakan pada saat itu, kita pun akan mengatakan, oh jauh lebih baik sebelumnya, dan seperti itu. Salah satu yang membuat kita betapa susahnya tumbuh menjadi manusia baru adalah kita seringkali tenggelam di dalam kenangan dan peristiwa masa lalu. Sehingga betapa susahnya kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu seperti apa? Setidaknya manusia yang baru itu tidak lain adalah mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu dan kemudian bertumbuh menjadi orang yang punya keyakinan dan pengharapan tentang masa kini dan masa yang akan datang. Tapi kalau melihat tadi dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, bersungut-sungut itu adalah ciri khas manusia yang gak pernah bisa bersyukur. Bayangkan tadi, bangsa terpilih saja masih bersungut-sungut dan tidak menerima anugerah Tuhan ketika mereka dituntun keluar dari Mesir, ketika mereka diselamatkan oleh Allah, tapi mereka tetap mengatakan jauh lebih enak ketika kami menjadi budak Mesir karena kami bisa makan secukupnya, dipenuhi secukupnya. Rupanya kita pun tumbuh menjadi orang-orang yang hanya dibatasi oleh pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik saja. Sementara kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan gak pernah sama sekali kita hiraukan. Seakan-akan kita itu selalu dibawa masuk di dalam penderitaan. Maka disinilah kita belajar seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus hari ini.
Hendaklah kita menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru tidak lain adalah berani menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita punya pengharapan dan keyakinan bahwa masa kini dan masa yang akan datang itu pasti jauh lebih baik ketika kita hidup di jalan Allah. Hari ini jelas sekali bahwa kalau yang dikatakan oleh Yesus yang mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah arah hidup kita. Inilah keberanian kita untuk menanggalkan kenangan-kenangan masa lalu itu, supaya kita tidak bersungut-sungut ketika menghadapi situasi saat kini dan kita menyongsong masa depan. Karena menjadi manusia baru berarti disitulah kita mau belajar pada kehendak Allah, berjalan di dalam kehendak Allah, mengandalkan Allah, dan dipenuhi oleh Roh Allah. Masa lalu bukan tidak penting, tapi sekali lagi, menjadi manusia baru tidak lain adalah belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa-masa sebelumnya untuk memperbaiki diri, mengolah hidup, dan kemudian kita akhirnya bermuara percaya pada kehendak Allah. Manusia yang baru yang didasari atas kehendak Allah sendiri. Tuhan memberkati.